Halo, perkenalkan nama saya Onesimus Areva, NPM 2302050024. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proses konfigurasi server dan deploy aplikasi web berbasis Laravel dari awal hingga live coding. Proyek yang saya jalankan saat ini adalah aplikasi berbasis framework Laravel. Aplikasi ini dikembangkan untuk mengelola data secara efisien dan dapat diakses baik melalui perangkat desktop maupun mobile secara lancar melalui jaringan server internal berbasis Taiscale. Sebelumnya, saya menggunakan WAM sebagai server lokal. Jadi, untuk bagaimana konfigurasinya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, untuk mengkonfigurasi server, kita membutuhkan VirtualBox sebagai komputer virtual. Kemudian kita membutuhkan CyberDAC sebagai perangkat lunak klien untuk mengelola data atau file dari komputer lokal ke server. Kemudian kita membutuhkan Taiscale sebagai server internal. Nah, bagaimana untuk melanjutkannya? Untuk konfigurasinya sebatas saja, kita tidak mengarah ke langkah untuk membuat konfigurasi, kita hanya memperkenalkan saya sedikit. Kita akan membuat demonstrasinya saja. Pertama kita akan membuat sistem operasi yang terlebih dahulu sebagai server. Kita membutuhkan sistem operasi yaitu Ubuntu. Pada halaman ini kita akan mengisi nama server kita. Kemudian nanti untuk disimpan di mana bisa kita pilih. Nah, yang paling penting adalah ISO image-nya. ISO image-nya inilah nanti yang akan mentransfer file atau sistem operasi kopian dari sistem operasi yang kita pilih, misalnya Ubuntu. Inilah contohnya, saya menggunakan live server AMD 64 ISO Ubuntu. Oke, karena saya sudah membuat sebelumnya. Oh ya, nanti kalau dibuat setelah ini, kita akan menentukan kata sandi atau username untuk masuk dalam sistem operasinya tersebut. Untuk karena saya melakukannya, kita akan lanjut saja. Kita akan start. Saya menggunakan nama dari server PKAO karena ini menyangkut mata kuliah dari pemrograman komputasi awan. Oke, kita mulai. Kita udah masuk di dalam sistem operasinya. Kita akan login. Seperti yang saya bilang tadi, untuk user atau adminnya, kita menggunakan sini server loginnya. Passwordnya. Kita tunggu sebentar. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke dalam rootnya sebagai adminnya aja nanti. Nah, di sini ada lagi adminnya, passwordnya. Nah, untuk infrastrukturnya, di sini saya menerapkan konsep infrastruktur as a service. Saya mengkonfigurasi virtual machine berbasis Ubuntu server di atas VirtualBox yang bertindak sebagai instance server mandiri tempat seluruh lingkungan atau aplikasi dijalankan. Oke, sekarang kita sudah di halaman root sebagai admin. Nah, dari sinilah kita akan mengawali bagaimana konfigurasi server yang akan kita lakukan. Nah, untuk lebih asiknya, lebih enaknya, saya biasanya menggunakan Visual Studio Code untuk menjalankan konfigurasi tersebut. Selanjutnya kita akan beralih langsung ke Xcode. Oke, sini saya sudah menyiapkan melalui terminal. Pertama kita akan masuk ke dalam filenya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan SSH admin dari menggunakan IP Taiscale-nya. Oke.
Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk. Ini kalau kawan-kawan lihat di admin warna server warna hijaunya itu sama dengan yang di uh, VirtualBox kita. Oke, yang langkah pertama dulu kita akan mengecek IP yang akan kita gunakan. Kita masukkan perintahnya. Oke, di sana sudah muncul. Kalau lihat punya secara keseluruhan, yang kita fokuskan adalah yang paling bawah, Tasker-nya dulu, karena kita menggunakan Tasker sebagai server internalnya. Kita akan mengecek versi PHP-nya terlebih dahulu, PHP main version. Nah, kita menggunakan versi 5, kita menggunakan versi 8.5.4. Kemudian kita akan masuk ke MySQL sebagai pengguna utama atau root. Itu MySQL min u Laravel user. Ini Laravel user ini sudah saya buat terlebih dahulu karena kita fokusnya di demonstrasi aja, jadi tidak dengan langkah-langkahnya. Min p. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita sudah login. Mari kita lihat database-nya. Database. Databases. Oke. Nah, ini database-nya ada satu di situ. Itu Laravel DB. Di dalam Laravel DB ini, disitulah saya memasukkan file project yang sudah saya tampilkan di awal video. Di dalam inilah saya menyimpan file tersebut. Exit dulu, kita keluar terlebih dahulu. Exit aja. Kemudian kita akan mengecek visualisasi halaman loginnya terlebih dahulu. Kita fokus ke Tasker tadi. Tasker. Inilah tadi kenapa alasan saya memilih Visual Studio Code, karena mempermudah kita nge-track perintah sebelumnya. Sedangkan kalau di dalam VirtualBox itu tidak bisa di-track secara langsung karena dia berbasis CLI. Sedangkan ini berbasis GUI melewat terminal, jadi kita mempermudah melihat perintah sebelumnya. Kita akan masuk ke salah satu pencarian. Kita cari misalnya di sini. Kita cari di apa namanya? Di IP tadi, jadi di IP MySQL-nya kita masukkan perintah http. Masukkan PHP MyAdmin. Oke. Kita akan masuk ke dalam root-nya, database utamanya, masukkan sandinya langsung. Oke, sudah login. Oke, kita fokus ke Laravel DB. Nah, di sini saya simpan database-nya, database project saya sebelumnya tadi untuk menjalankannya. Jadi kalau saya kembali ke project saya sebelumnya, saya tinggal menyisakan IP dari Tasker-nya. Nah, untuk mempermudah pengolahan basis data interface PHP juga telah dikonfigurasikan dan dapat diakses dengan mudah via browser. Inilah tampilannya. Kemudian kita akan melakukan remote SSH dari CyberDuck yang pengelolaan data tadi atau file dari komputer lokal ke server. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita masukkan perintah di sini. SSH. Oh, udah masuk tadi sore ya. Kita masuk ke dalam filenya aja langsung. Ke dalam filenya aja langsung, yaitu var
var www. Oke, kita masuk ke dalam filenya. Kita akan melakukan remote SSH. Kita tes gitu kan untuk konfigurasinya apakah udah berhasil atau belum. Kita akan masuk ke routersnya untuk memasukkan data baru sebenarnya. Routers ya, routers ya, web.php. Sorry, salah. Oke, sini kita akan melakukan konfigurasi untuk mengetesnya, untuk menampilkan tampilan baru. Di sini kita akan buat, ini filenya kita simpan dari get test itu dalam file nama foldernya test gitu. Bang, hebat bang, ya kan, hebat bang. Onesimus ya kan, semangat ya kan, Onesimus. Oke, kita simpan dan kita keluar. Mari kita tes. Tinggal tambahkan aja di sini tes. Kita kan simpan di dalam file tes tadi kan. Tes. Oh, ya, berhasil. Jadi untuk konfigurasi penggunaan apa namanya itu, server internal tadi menggunakan Tasker sudah berhasil. Jadi sekian penjelasan atau demonstrasi video menggunakan Tasker sebagai server internalnya. Jadi dari kesimpulannya dari seluruh poin demonstrasi konfigurasi server ini, bahwasanya konfigurasi server dari instalasinya, database-nya, jaringan, dan hingga live coding telah berhasil dikonfigurasikan, diuji sepenuhnya sedemikian rupa. Oh iya, saya lupa. Kan tadi tidak hanya menggunakan desktop aja. Saya lupa, kita juga bisa menggunakan mobile untuk mengetesnya. Kita akan tes terlebih dahulu. Oke. Nah, ini muncul dia file testnya. Tapi kita harus tetap menggunakan apa namanya itu, IP tester tadi. Ini tidak hanya yang kita buat dari routers tadi. Untuk MySQL PHP admin juga bisa kita lihat. Kita tinggal mengubah dari yang itu kan /test. Kita mengubah menggunakan nama tadi. Jadi PHP My Admin. PHP My Admin. Sabar ya, masih jalan. Oke, ini muncul ya kawan-kawan. Kita tinggal masuk aja di dalam itu, Laravel user, passwordnya. Masuk, tunggu loginnya. Nah, ini udah bisa masuk di dalam. Jadi kita bisa remote dari jauh menggunakan SSH. Ini tidak hanya juga itu, satu lagi tadi untuk tampilan projectnya langsung. Kita akan menampilkan projectnya dari jarak jauh. Ini bisa. Nah, ini projectnya muncul seperti pada layar. Oke, demikian konfigurasi server menggunakan server internal itu Tasker. Demikian yang bisa saya demonstrasikan kepada kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.